Ya, bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik anak-anak ibu memperhatikan bagaimana keadaan sekitar tempat duduknya anak-anak ibu. Apakah masih ada sampah atau bukunya belum rapi, bajunya, tempat duduknya? Udah, Bu. Sudah? Udah. Ya, bagus. Nah, untuk memulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Widya. Siap, gerak. Ahmad, gerak. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbir zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, siapa anak ibu yang tidak hadir? Riri, Bu. Riri. Siapa lagi Widya? Ayu, Bu. Ayu. Kemana ya mereka? Riri katanya tadi sakit, Bu. Oh, Riri sakit. Ayu tidak ada kabar. Oke. Nah, di sini ibu mengambil absen dulu ya. Ya, Bu. Oki, Hadir. Widya, Hadir, Bu. Cinta, Tania, Hadir. Tono, Bu. ya, ada semua kecuali Riri dan Ayu, Bu. Iya. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau bertanya sama anak-anak ibu. Siapa pagi tadi yang sholat? Saya, Bu. Ya, Widya sholat apa nak? Sholat subuh. Ya, benar. Widya sholat subuh. Selain Widya, siapa yang sholat lagi? Tono tidak sholat nak. Kenapa nggak sholat? Oh, ketiduran. Nah, besoknya anak-anak ibu harus sholat. Karena sholat itu adalah Tiang agama. iya, pintar. Sholat adalah tiang agama. Nah, di sini ibu mau bertanya, sholat apa aja sih yang wajib kita laksanakan? Sholat fardu, Bu. Iya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, terus isya. Ya, benar. Nah, sholat subuh. Sholat subuh itu kapan kita laksanakan? Pas subuh hari, Bu. Dari Sebelum- jam berapa, nak? dari masuknya waktu subuh sampai terlihatnya fajar. Iya, benar. Selepas fajar, kita melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat Duha sampai sampai nggak tahu, Bu. mataharinya di atas kepala. Kepala. Nah, setelah itu, setelah sholat duha, sholat sunnah duha, kita melaksanakan sholat wajib. Sholat zuhur, Bu. Benar. Sholat wajib zuhur. Dari tergelincirnya matahari, Bu. iya. Setelah itu kita melaksanakan sholat asar. Setelah itu maghrib. Dan terakhirnya yaitu sholat Isya. isya. Nah, di sini anak-anak ibu tahu nggak dari mana sih datangnya perintah sholat itu? Dari Allah, Bu. Nah, dari Allah. Kan sebelum itu kan Allah yang menyuruh kita untuk sholat. Melalui siapa? Melalui malaikat, Bu. Malaikat apa, nak? Jibril. Iya, tapi jawaban Widya masih kurang tepat. Karena di sini sholat itu datangnya dari Allah dan langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, yaitu di langit ketujuh, langit yang paling tinggi, langit yang paling tertinggi di alam semesta ini. Nah, di sini ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, anak-anak ibu harus mengamati video yang ibu tampilkan. Jangan berisik ya. Ya, Bu. Ya. Mau menonton nggak? Mau. Iya, pintar. Nah, di sini ibu akan menampilkan sebuah video.
Di sini anak-anak ibu perhatikan video yang ibu tampilkan. Anak, sudah sore. Ayo siap-siap sholat maghrib di masjid. Iya ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah, bagaimana sih asal-usul sholat 5 waktu? Sini ayat ceritakan kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada dua peristiwa dalam perjalanan ini. Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Jadi dahulu pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena meninggalnya Sayyidati Khadijah, sang istri tercinta. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga didatangkanlah buraq, yaitu hewan berwarna putih yang mirip kuda yang kakinya sangat jauh jika melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah buraq dengan kecepatan kilat, melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Maka naiklah mereka sehingga dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha, dan beliau diperlihatkan juga kekuasaan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa indah sekali. Kemudian Nabi dipanggil untuk bertemu Allah. Dalam pertemuan itu, Nabi melihat Allah seperti cahaya yang terang sekali. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi Muhammad menemui Nabi Musa dan berdiskusi dengan beliau hingga menyuruhnya memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
jumlah itu terlalu berat bagi umat Muhammad. Akhirnya Allah pun memberi keringanan dengan mewajibkan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada akhirnya Nabi diantar pulang, turun ke bumi, dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Jadi salat 5 waktu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan agar kita selalu disayang dan dijaga oleh Allah, bahkan masuk surganya Allah yang sangat indah. Masya Allah, luar biasa bukan? Ahmad mau masuk surga? Wah, iya ayah. Ahmad ingin masuk surga. Kalau Ahmad ingin masuk surga, jadilah anak yang soleh dan jangan pernah tinggalkan sholat ya. Nah, itulah penampilan video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, di sini siapa yang tahu dari mana sih asalnya sholat, Widya? Dari Allah, Bu. Ya, dari Allah. Kenapa apa nama peristiwa sholat itu disuruh? Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra Mi'raj. ya di mana Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di saat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke Langit ke-7. iya. Pada langit pertama Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam. ya. Langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Pada langit pertama Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam, dan pada saat itu Nabi Adam mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. iya benar. Nah, di sini pada langit kedua Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wasallam. Pada langit ketiga Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang paling tampan. Nah, yang keempat, langit keempat Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Nabi Muhammad ketemu dengan Nuh. Harun. Bu. Nah, coba hafal lagi. Langit pertama, Adam. langit kedua Idris sama Isa. Yahya dengan Isa dengan Isa. Langit ketiga Idris. Nabi paling ganteng, paling tampan. Yusuf. Yusuf. Nabi Yusuf. Yusuf. Nah, langit keempat Nabi Idris. Idris. Langit kelima Nabi Harun. Ya, langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Ibrahim, Bu. ya benar. Nah, selepas langit ketujuh Nabi Muhammad langsung diantar ke Sidratul Muntaha dan langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali, Bu. 50 kali sehari semalam. Nah, karena Nabi Muhammad merasa kasihan sama umatnya karena jumlah sholat yang terlalu banyak. Nah, Nabi Muhammad pergi berunding sama Nabi Musa, di mana Nabi Muhammad dan Nabi Musa berunding untuk membujuk Allah supaya tidak melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam, karena jumlah itu sangat memberatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Setelah melaksanakan berunding itu,
akhirnya Allah menyuruh umatnya untuk sholat sebanyak 5 kali sehari semalam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya, Bu. ya benar. Nah di sini siapa yang tahu? Sini ibu mau tanya nih, Isra Mi'raj itu apa sih anak-anak? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Iya benar, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit paling tinggi, yaitu langit ke-7 Sidratul Muntaha dalam dalam satu malam. Nah pada saat itu anak-anak tahu nggak kenapa sih Nah anak-anak tahu nggak Isra Mi'raj itu terjadi pada akhir kenabian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di mana pada saat itu terjadi pada sekitar tahun 620 sampai 621 Masehi. Anak-anak ibu tahu nggak kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Enggak, Bu. Bida tahu? Enggak, Bu. Tono tahu nggak nah? Enggak. Ya, Isra Mi'raj itu terjadi menurut kalender Hijriyah. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, di mana pada saat itu kita banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan keislaman. Nah, di sini Ibu ada sebuah teks. Anak-anak Ibu baca ya. Ya, Bu. Ya, di sini Widya tolong nak dibaca pada bahasanya ada keistimewaan sholat 5 waktu. Widya silakan baca nak. Keistimewaan sholat 5 waktu. Salah satunya adalah bahwa sholat 5 waktu adalah perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Ketika dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, Nabi mendapat perintah melaksanakan sholat. Semula perintah sholat dalam sehari semalam adalah 50 kali sebagaimana diwajibkan atas umat sebelumnya. Namun Allah memberikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, sehingga perintah sholat hanya diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Namun pahala dan keutamaannya tidak kurang dari 50 kali. Ya, stop Widya. Nah, di sini keistimewaan sholat yang pertama yaitu meskipun jumlah sholatnya dikurangi, tapi pahala yang diberikan oleh Allah tetap sama dengan jumlah sholat yang 50 kali sehari semalam. Nah, itulah keistimewaan sholat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, anak-anak Ibu tidak boleh meninggalkan sholat meskipun itu sedang sakit. Misalnya anak-anak Ibu sakit kakinya patah ini. Nah, di sini anak-anak Ibu sholatnya bisa sambil duduk. Atau jika anak-anak Ibu memang tidak bisa bangun, atau kalau sakitnya tidak bisa bangunnya sakit, pusing, dan semuanya berputar-putar. Nah, anak-anak Ibu bisa sholat sambil tidur. Nah, begitulah Allah memberikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan sholat, agar kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, yang kedua yaitu, sini Ibu bacakan ya. Ya, Bu. Sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat 5 waktu karena ini adalah salah satu rukun Islam yang harus kita jalankan. Setelah itu, setiap muslim yang berakal dan sudah baligh wajib melaksanakannya dengan tertib.
sholat menjadi tiang agama. Orang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama, namun orang tidak melaksanakan sholat adalah meruntuhkan agama. Nah, orang-orang meninggalkan sholat sekali saja maka namanya akan dicatat di pintu neraka sampai ia lakukan kembali atau qada sholat tersebut. Nah, itu makanya anak-anak ibu tidak boleh meninggalkan sholat, karena meskipun anak-anak ibu meninggalkan sholat hanya satu waktu saja, nama-nama anak ibu akan tertulis di pintu neraka. Dan sudah pasti anak-anak ibu akan mencoba merasakan hidup di neraka setelah hari kiamat atau setelah anak-anak ibu meninggal besoknya. Nah, di sini itu sholat menjadi amal ibadah yang sangat penting. Amal perbuatan manusia yang kelak akan dihisab pertama pada hari perhitungan adalah sholat. Nah, anak-anak ibu itu makanya ibu ingin anak-anak ibu melaksanakan sholat, karena pada saat hari kiamat besok, pada saat hari perhitungan, sholat inilah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah. Nah, jika anak-anak ibu tidak sholat, maka sudah pasti anak-anak ibu akan merasakan hidup di neraka sampai dosa-dosa anak ibu habis di neraka tersebut. Nah, selanjutnya yaitu jika seseorang baik dan sempurna ibadah sholatnya, maka akan dinilai baik semua amal ibadahnya. Nah, itulah sebabnya kita melaksanakan sholat supaya amal ibadah yang kita lakukan itu akan disebut dengan amal ibadah yang baik. Nah, di sini ibu mau bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Widya? Ke depan, Bu. Iya, nak. Ke depan, nak. Bella, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keistimewaan sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu perintah langsung kepada Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dan selanjutnya salah satu dari rukun iman. Dan yang ketiga yaitu ibadah yang sangat penting. Ya, udah? Udah, Bu. Ya, Widya silakan duduk. Nah, selanjutnya Tono coba nak simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Tono. Ya, di sini Tono menjelaskan bahwa Isra Mi'raj. Isra itu Tono menjelaskan tentang Isra yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Nah, semuanya udah mengerti kan? Sudah, Bu. Nah, di sini untuk melihat anak-anak ibu paham atau tidak, ibu akan memberikan latihan kepada anak-anak ibu dan dikumpul pada hari ini. Nah, dijawab ya, nak. Ibu akan memberikan pertanyaan. Dicatat ya, nak. Iya, Bu. Nah, soal yang pertama, apa itu Isra? Dan apa itu Mi'raj? Soal yang kedua, sebutkan dari langit 1 sampai langit ke-7 Nabi menemukan nabi-nabi apa saja? Sudah, nak? Sudah, Bu. Nah, soal yang ketiga, Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun berapa dan terjadi pada tanggal berapa? Sudah? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya yaitu coba anak-anak ibu sebutkan keistimewaan sholat 5 waktu sehari semalam. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk menjawab soal yang ibu kasih tadi. Sudah, nak? Belum, Bu. Dikit lagi. Ya, ibu tunggu ya. Ya, Bu.
Ibu Tono lihat-lihat Bu. Apa nak? Tono nyontek. Tono jangan lihat ya nak. Nah, ini tidak boleh melihat buku. Dan ini ibu akan cuman mengetes kemampuan anak-anak ibu. Apakah paham dengan materi yang ibu ajarkan atau tidak? Ya? Ibu sudah siap. Sudah nak? Sudah. Ya, sini ya. Tono udah? Ya, semuanya udah selesai. Nah, nanti ibu akan memperisanya dan semuanya akan mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan yang sudah ditulis di kertas ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang memimpin doanya? Saya Bu. Ya, Widya. Siap, gerak. Umat gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengambil pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dan bisa belajar di rumah dengan orang tuanya, ya. Ya Bu. Nah, ibu akhiri dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam